Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kali ini di video ketiga kita akan bahas saham Antam, TINS, DKFT, TPIA, Inco, Wood, Bird, PANR, dan MARK. Oke, kita langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu Antam. Hari ini Antam menguat 3,64%. Nah, buat besok, jika Antam kembali menguat, boleh diperhatikan jika dia bisa melewati harga 2.600, ini kita bisa ambil posisi. Boleh juga untuk spec buy kalau misalkan teman-teman mau beli di atas harga high-nya hari ini, yaitu di harga 2.580 bisa. Nah, tapi sebaiknya kalau saran saya biarkan dulu dia breakout di 2.600, apakah dia bisa bertahan atau enggak. Nah, ini untuk Antam, karena targetnya itu dia harus breakout harga 2.670, yaitu top boxnya. Nah, jadi untuk Antam ini untuk spec buy bisa di antara 2.570 sampai dengan 2.670. Cuma kalau saya lebih prefer untuk breakout 2.600 dulu untuk Antam. Nah, targetnya di berapa Antam? Antam targetnya itu di harga 2.900. Nah, kalau bisa tembus 2.900 masih ada target yang lain, yaitu di harga 3.170. Oke, kita langsung buat trading plan-nya. Oke, untuk buy Antam bisa di atas harga 2.580. Targetnya ada di harga 2.900, dan stop loss, untuk stop loss kita bisa gunakan bottom boxnya ini ya. Bottom boxnya ini ada di harga 2.550. Kita bisa pakai satu tick atau dua tick di bawahnya, jadi lebih kecil dari 2.540, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini bisa dipakai buat sebagai stop loss. Ini untuk Antam. Jadi kalau misalkan misalkan besok Antam kembali menguat, bisa spec buy dulu di atas 2570. Misalkan masuk ya di atas 2570, masuk dulu 50%. Ketika breakout 2.600 bisa tambah lagi, dengan harapan dia bisa breakout 2670. Nah, kalau dia bisa breakout 2670, kemungkinan besar ini dia bisa sampai ke 2.900 nya untuk target yang pertamanya. Seperti itu untuk Antam. Dan yang kedua yaitu saham TINS. Nah, TINS nggak jauh beda sebetulnya pergerakannya sama Antam. Hari ini dia juga menguat 2,26%. Sayangnya dia belum bisa tembus untuk area, ada resisten di harga ini, sepertinya cukup kuat. Sudah dua kali ya, dan ini kali ketiganya dia nggak bisa close di atasnya. Nah, saran saya tunggu harganya bergerak di atas 18.10. Kalau dia bisa bergerak di atas 18.10, atau bisa teman-teman bisa masuk di atas 18.15, bisa dapat, dan harganya masih bergerak. Nah, ini bottom box yang di atas ini bisa dijadikan target 18.80 dan juga harga 1980. Kalau dua-duanya bisa ditembus, kemungkinan dia akan lanjut ke 2050. Oke, ini untuk TINS. Kita buat ininya buy di 1820. Target pertama ada di 1880,
atau kelanjutannya 1980 dan sampai yang terakhir 2050. Nah, untuk stop loss kita bisa pakai low-nya di hari ini, karena low-nya di hari ini bersilangan dengan moving average ya. Nah, bisa pakai untuk moving average sekarang posisinya di 1765. Kita bisa pakai stop loss di 1755. Oke. Nah, ini untuk TINS ya. Yang berikutnya yaitu DKFT. Nah, DKFT ini udah sempat menyentuh top box tapi belum bisa breakout. Ini besok boleh dipantau lagi apakah dia akan tembus atau enggak. Jadi kita akan langsung buat aja trading plan-nya untuk DKFT. DKFT bisa buy di atas top box-nya yaitu 127, berarti di atas 128. Sorry, bukan di sini. Di atas 128. Lalu target pertamanya yaitu ada di harga ini 142. Lalu target berikutnya langsung ada di atas 161. Ini kita pakai dua target ini aja dulu, 142, 161. Dan stop lossnya kita bisa pakai low hari ini atau bottom box di bawah ini. Kalau saya lebih prefer pakai bottom boxnya dulu, yaitu di harga 119, berarti kita pakai 118 sebagai stop lossnya. Nah, ini untuk DKFT. Untuk misalkan besok dia berhasil breakout 127, kita bisa ambil posisi di 128 seperti itu. Nah, nanti ketemu ada resisten yang lumayan kuat, yaitu biasanya di EMA 50 itu di harga 130. Ini juga sebagai resisten yang kuat biasanya. Untuk EMA moving average 50 itu biasanya EMA di harga 130. Nah, ini dia biasanya jadi resisten juga. Jadi buat besok DKFT boleh dipantau jika bergerak naik lagi atau breakout. Oke, lalu kita lanjut ke saham TPIA. TPIA kemarin udah kita bahas, dia udah naik di atas, udah bergerak di atasnya moving average. Hari ini dia menguat 0,98%. Memang saham ini bergeraknya jarang yang terlalu tinggi ya, naiknya itu biasanya sedikit tapi dia konsisten. Nah, besok yang masih mau masuk boleh. Kalau misalkan dia masih menguat di atas 10.275, berarti di 10.300. Nah, targetnya nanti ada dua target. Kita bikin dulu. Oke. Untuk TPIA buy di atas 10.300, lebih besar atau sama dengan ya. Targetnya ada di 10.600, lalu di 11.050. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya untuk TPA bisa di bawahnya moving average ini, berarti di harga 10.000. Kita bisa pakai taruh di harga 10.000. Ini untuk 10.000 di area ini ya. Kita bisa pakai, kita jadikan stop loss. Ini untuk TPA, dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Inco. Nah, Inco berhasil menguat dan berhasil breakout high kemarin di hari Jumat 27 Mei
Dia berhasil breakout 7.875 dan dia sekarang close di harga 8.025. Nah, besok kalau dia lanjut pastikan dia bisa di atas 8.100, bahkan dia bisa breakout harga top box ini 8275. Nah, jadi teman-teman yang mau spek buy dulu di atas 8.100, misalkan 50% atau 30% dulu, nanti pas dia breakout dan di kolom order book teman-teman bisa lihat kelihatannya dia akan lanjut naik, bisa ditambahin setelah breakout 8275. Targetnya di berapa? Di 8675. Oke. Kita buat trading plan-nya. Buy di atas 8.125. Target yaitu 8675. Stop loss kita bisa pakai di bawah 7.500, berarti 7475. Nah, ini besok masih boleh diperhatikan untuk Inco. Biasanya suka bareng ya, Inco, TPIA, Tins itu biasanya kalau naik dia suka bareng. Kadang ini juga Harum juga suka bareng juga nih sama mereka nih. Jadi masih boleh diperhatikan. Oke. Lalu kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham Wood. Nah, Wood kemarin dia sempat breakout top boxnya, tapi closingnya dia persis dengan harga top box. Nah, hari ini dia langsung open di harga top box itu di 630, langsung melanjutkan naik. Dia hari ini menguat 10,32%, dan ini sudah hampir menyentuh target ya, tapi belum. Nah, ini sebetulnya ini ada target di sini. Target itu di 1075, lalu nanti ada target lagi di sini 720, dan target berikutnya ada di harga ini 750. Nah, karena ini udah naik 10%, jadi stop loss misalkan besok dia itu kita bisa pakai stop loss banyak 5% misalkan seperti itu. Nah, kita pakai harga 660 ya sebagai stop lossnya. Nah, oke, kita buatkan trading plan-nya. Untuk Wood buy di atas harga close, yaitu di atas harga 700 lebih besar atau sama dengan 700. Lalu targetnya ada di paling dekat itu 705, lalu di 720, lalu di 750. Untuk SL-nya di berapa? Tadi udah kita sebutkan, stop loss kita pakai di 660. Oke. Ini untuk Wood. Jadi kalau besok mau masuk Wood, lihat pergerakannya apakah dia lanjut ataukah misalkan udah beli di misalkan teman-teman udah ada yang beli nih di atas harga close sekarang, tiba-tiba nggak bisa tembus 705, bahkan breakout tidak bisa. Saran saya TP aja dulu, pastikan dia bisa tembus 705. Kalau misalkan dia nggak bisa tembus 705, biasanya dia akan balik, karena ini bisa kelihatan ya, ini udah berapa 4 kali ya, 4 kali di sini dia berhenti di harga 705, dia nggak bisa teruskan. Nah, tapi kalau misalkan besok dia bisa tembus 705, boleh hold dengan next target di 720 dan 750. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Bird. Ya, Bluebird. Sudah dua hari Bluebird terbang, benar-benar jadi burung ya.
Hari ini dia naik 23,18%, dan memang kemarin ini BERT ini sudah breakout waktu closingnya ya. Di sini di hari Jumat dia sudah breakout dan hari ini lanjut. Nah, apakah besok lanjut? Nah, kalau besok lanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas close atau di atas high-nya boleh. Nah, targetnya adalah di harga 2000 dan 2100. Nah, untuk stop lossnya gimana kalau udah teman-teman, ini kan udah saya sampaikan di video-video sebelumnya, sifatnya dinamis. Kalau misalkan kondisinya, kecuali kita udah beli di bawah ya, udah beli di bawah, misalkan kita beli di waktu closing di sini, hari ini naik 23%, kita bisa pakai, misalkan kita kasih spare 10% atau misalkan 8%. Kalau misalkan dia tuh 8%, kita keluar. Kan biasanya kan ARB 6% nih, 6, sekian persen. Misalkan besok lanjut turun, kita udah bisa keluar. Nah, teman-teman fleksibel, misalkan ya udah deh, saya takutnya besok ada guyuran atau gimana, kasih spare 1 hari, misalkan teman-teman pakai 8% untuk ke bawahnya, itu juga boleh. Kalau misalkan di hari keduanya dia ternyata nggak berhasil rebound, dia lanjut turun lagi, teman-teman udah exit ya, pakai 7,9%, boleh pakai ini di harga 16.40. Tapi kembali lagi ya, untuk stop loss ini sebetulnya dinamis, tergantung kekuatan teman-teman buat menahan kerugian sampai berapa, seperti itu. Oke, kita buatkan trading plan-nya untuk BERT kalau yang mau masuk besok. Buy di atas 18.10, lebih besar atau sama dengan target di 2000 dan 2100. Stop loss itu di 16.40. Ini untuk BERT. Oke, jadi besok sekiranya kalau BERT masih mau lanjut, teman-teman bisa ikut ambil posisi dengan target itu dulu. Kalau misalkan dia masih lanjut, masih ada target berikutnya, yaitu di 2500. Saya masukin aja deh. Nah, saya masukin ya. Nah, ini targetnya. Kalau bisa tembus. Ini ada resisten dan resisten, kita jadikan target. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham PAN-R, Panorama. Nah, dia kebetulan breakoutnya itu sudah di hari Jumat, tapi hari ini kembali menguat, masih boleh diperhatikan. Kembali lagi, yaitu dengan kita buat trading plan-nya. Oke. Jadi besok itu masuk di atas high-nya aja, di atas 525. Target terdekat ada di 260, dekat banget. Lalu next targetnya ada di sini 290 dan 310. Stop lossnya di mana? Stop lossnya kita bisa pakai ini juga nggak apa-apa, kita jadikan stop loss top box. Kalau misalkan dia tembus top box, kita keluar. Ini juga boleh. Kita buat untuk PAN-R buy di harga 254 atau sama dengan, dan targetnya ada di 260, lalu di 290, lalu di 310. Stop loss kita pakai 298, lebih kecil atau sama dengan 298. Ini untuk trading plan untuk PAN-R. Oh ya, untuk PAN-R saya ingatkan untuk alokasi dana tolong diperhatikan, karena ini lotnya juga biasanya nggak banyak. Jadi usahakan
misal beli jangan terlalu banyak biar nanti tiba-tiba dia turun, teman-teman keluarnya bisa gampang ya. Gitu aja untuk PAN-R. Oke, selanjutnya kita ke saham Mark. Nah, hari ini Mark berhasil breakout lagi nih. Sebelumnya dia breakout di tanggal 18 Mei. Dia breakout lanjut dan dia bisa berhasil breakout lagi. Sekarang di breakout harga 1175. Nah, berhasil breakout di 1175. Nah, besok kalau mau misalkan Mark masih bisa lanjut, kita beli di atas 1210. Lalu targetnya ada di sini 1300 dan di 1350. Oke, kita pakai dua target itu dulu aja untuk Mark. Mark buy di atas 12.15, target di 1300 atau di 1350, dan stop lossnya kita bisa pakai top box ini ya, 1175 ini. 1175 ini kita bisa jadikan stop loss, berarti di 1170. Jadi boleh di 1170 atau di 1165. Boleh di 1165. Mau pakai 1 tick atau 2 tick boleh. Oke. Ini untuk Mark. Nah, jadi di video ketiga untuk hari ini analisa saham hariannya mungkin sampai sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan untuk video analisa yang lain dan trading plan-nya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, memudahkan teman-teman juga untuk apalagi yang baru belajar, baru masuk ke dunia saham atau dunia investasi, untuk cari target, support, terus resistance, stop loss. Mungkin dengan begini teman-teman bisa lebih mudah untuk belajar dan cari tahu bagaimana kita bisa ambil posisi, kita bisa keluar stop loss, atau kita bisa jualan jika udah mencapai targetnya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video saya membantu. Jangan lupa like-nya, komennya, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video dan terupdate dari saya. Segitu dulu, nanti akan saya lanjut dengan video berikutnya. Bye-bye.